Bagaimana sih masa depan bisnis pertunjukan musik di Indonesia? Karena pandemi, banyak pekerja event di Indonesia yang kolaps. Banyak pekerja event yang jatuh. Nah, hari ini itu yang akan saya bahas di Bisik, bincang asik tentang musik yang didukung oleh Langit Musik. Langit Musik adalah aplikasi musik streaming digital berbasis aplikasi dan bisa diinstal pada smartphone Android dan iOS. Jadi buat teman-teman, kamu bisa mendengarkan jutaan musik yang ada di Langit Musik dengan cara berlangganan. Tapi khusus pelanggan Telkomsel, streaming musik di aplikasi Langit Musik bisa gratis tanpa kuota data. Kalau kamu menggunakan provider lain, kamu berlangganan 55.000 untuk 30 hari. Dan kamu juga bisa menikmati layanan Langit Musik di TV kamu yang sudah berlangganan IndiHome. Hari ini saya akan ngobrol tentang bisnis pertunjukan musik di Indonesia dengan Dino Hamid, CEO-nya Berlian Entertainment. Dia udah membuat konser besar banyak dan dia sedang membuat sebuah inovasi dalam bisnis pertunjukan musik di Indonesia. Saya mau tahu apa sih yang ada di pikiran dia? Kita langsung hubungi Dino Hamid. Bang Dino! Yo, Gokil. Backgroundnya dong, lihat iya dong. kok, ya kan? Mumpung hidup Fata Morgana sekarang bos. Iya kan? Fata Morgana ya. Fata Morgana ini kita lagi Fata Morgana semua ini. Gue sih terutama, ya kan? Tapi kreasi jalan terus dong. Harus Iya bos. kan? Iya kan, maksudnya lo tuh udah bikin pertunjukan tuh yang keren-keren banget lah. Konser Noah, Kahitna, terusnya Syahrini, terusnya David Foster and Friends, dan lain-lain banyak banget gitu. Nah, gue yang mau gue tanyain, sekarang tuh lo juga punya new life experience. Tapi Ya. sebelum ke situ gue mau nanya, menurut lo masa depan pertunjukan musik di Indonesia gimana, konser-konser kayak gitu? Nah, kalau pasca, ini gue bicara pandemi nih ya. Ya, bicara pandemi nih Ya, dong. bicara saat inilah gitu ya. Ya, Nah, iya. itu gue juga udah sering ngobrol juga. Kebetulan emang gue kan udah, dengan kondisi saat ini kan yang utama itu kan lebih banyak ke diskusi lah ya Iya, dibanding iya. realisasi, ya kan? Betul, betul. Asli, 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 asli. Ya kan seperti kita inilah gitu. Tapi itu manfaatnya banyak, manfaatnya besar lah gitu. Hmm. Jadi memang sekarang ini kalau yang gue lihat itu memang kita secara vision itu emang cuma ada dua vision gitu, yaitu visi di saat vaksin belum ditemukan, Ya, sama visi nanti vaksin setelah ditemukan gitu. oke. Iya, iya, iya. Oke, Jadi kita kita harus mempersiapkan dua hal itu. As a ya. short, kita nggak tahu nih apakah vaksin ini short term atau medium term atau benar-benar jangan-jangan long term, emang berubah aja udah all the way gitu kan. Nah, Nah, iya, kalau tapi misalnya kalau yang berubah all the way itu tuh yang wah, ini perlu siasat besar lain lagi ya. ya betul. Nah, makanya kalau kalau bicara konteks new life experience itu Mm-mm. memang gua visionnya memang ke depan ke situ gitu. Oke, Jadi oke, oke. mempersiapkan kondisi saat ini, vaksin belum ditemukan yang kita nggak tahu kapan akan hadir gitu, Oke, ya kan? katanya 3 bulan lagi Sampai lah di tesnya. sampai di titik ternyata emang kita kembali lagi kondisi yang lalu gitu, atau malah malah bisa jadi lebih baik ke depannya gitu dengan vaksin ditemukan ya, Oke, gitu nah Bro. tapi sebelumnya pas lagi keadaan pandemi ini Berlian Entertainment tuh udah mengadakan konser belum? Selama ini, Nah, selama itu selama pandemi kan berjalan. kan emang dengan kondisi saat ini satu-satunya solusi gue lihat orang semua shifting ke digital ya. Streaming lah ya. Ya, shifting ke streaming, ke live stream. Nah, itu kalau di point of view gue secara pribadi, itu bukan bukan field bisnis gue gitu. Jadi pun kalau mau dilariin situ ya mungkin sebagai eksistensi aja gitu. Karena Oke. balik lagi core core bisnis gue, core pengetahuan gue itu lebih banyak di showbiz gitu. Which is itu yang interaksi secara langsung, ya kan? Terus secara komersialisasi juga kita Ya, udah punya patternnya, tapi saat kita ya, shifting ke digital ya. itu menurut gua itu benar-benar kita start from the ground zero lah gitu, ya Apa kan. apa Jadi menurut lo kekurangan dari streaming concert? Ya, yang kekurangan lo lihat. menurut gua ya satu, menurut gua yang menurut gua itu nggak tergantikan dari industri gua Ya, saat ini, yaitu showbiz, yaitu bicara people experience. people experience ya. Iya, Tepuk jadi tangan, pandangan mata iya, gitu-gitu ya. ya people experience itu konteksnya bukan audiens saja loh ya.
Ya, ngomongin artisnya, ya, ngomongin brand yang mensupport, ngomongin iya. kru yang bekerja, Asli, iya, It- iya, iya. itu orgasm. Itu gue bicara tuh kenapa gue suka industri showbiz tuh, orgasmnya tuh nggak ada yang bisa bayarin tuh, bos. Kalau Ketika artisnya happy, audiensnya senang, brandnya senang, happy, itu di saat waktu bersamaan tuh itu nggak ada yang bisa bayarin tuh, terus bro. beritanya pecah gitu ya, Iya, dar konsernya gitu kan. pecah gitu. Gitu. Iya Nah sih itu memang. di live stream tuh menurut gua nggak ada tuh, bro. Iya, Gitu. apalagi juga atmosfer ya kalau buat gue nih, kalau buat gue sebagai musisinya nih, sebagai pelakunya, itu atmosfer audiensnya tuh nggak ketangkep, Mas. Iya, iya, Itu iya. Makanya pertama, gue bilang kata Morgana, bos. Iya kan? iya asli Fata Morgana ya. Terus juga sebagai dari sisi musisinya, kita tuh benar-benar harus selalu ganti aransemen, selalu ganti setting panggung supaya nggak bosen kan. Iya, Udah gitu betul. kita nggak bisa ketemu sama player. Jadi kayak aduh gimana ini ribet banget. Makanya gue tuh nggak ambil banyak sih Bang Dino. Gue tuh Hmm. cuma ambil 3 atau 4 nih selama ini. Plus ada satu Heeh. aturan nih, nggak tahu deh lo tahu atau enggak. Untuk streaming konser terutama bekerja sama dengan brand gitu, itu ada yang namanya synchronize fee. Gue tahu itu. Sampai ada VOD-nya juga. Iya, 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 iya. Waduh, itu rumit banget. Synchronize fee Betul. kalau sampai 8 juta satu lagu, kalau gue nyanyi Iya, iya, 5 iya. aja udah 40 juta buat bayar lagunya doang, synchronize doang. Betul. Tapi kalau itu kan kalau misal lo upload materinya kan, kalau itu jadi materi VOD kan. Iya, kalau jadi Tapi materi kalau di konteks live streaming sih enggak dong harusnya, ya kan? live streaming tetap ada synchronize itu. Satu lagu minimal tuh 6 Masa? juta. Asli beneran itu yang terjadi. Oh, Itu oke, yang oke, oke. terjadi. Makanya gue juga belum bicara sih tentang ini, tapi menurut gue ini juga menarik buat ke depan gitu. Nah, balik Kayaknya lagi harus ke sih. balik Ya, ke showbiz nih. Jadi ya, Berlian Entertainment untuk konser streaming tidak mengadakan sama sekali ya di pandemi ini ya. belum, Belum ya. belum, Jadi belum. apa yang akan lo adain? Ini New Life Experience ini. Experience, Nah, ya. gue pengen tahu sebenarnya New Life Experience ini apa sih, Bang Dino? Karena yang kemarin gue lihat tadinya kan drive-in concert kan. Konser, ya. Terus tiba-tiba lo ubah jadi New New Life life experience. Experience. Gara-gara new normal nih gara-gara. Jangan-jangan. Enggak sih, lebih Enggak ke ya? perubahan culture, perubahan attitude aja. Jadi gue anggap dan kenapa live itu kan live pertunjukan ya. Jadi emang Ya. dengan banyak perubahan yang kita alami ya konsep pertunjukan pun pasti akan baru gitu. Jadi bukan cuma sekedar drive-in concert aja. Oh bukan, ini ibaratnya ini season pertama lah gitu, konsep pertama gitu. Nanti akan Waduh, ada gue penasaran nih. konsep-konsep lain selanjutnya gitu yang seru. Tapi yang pertama akan diadakan adalah drive-in concert. Ya, drive-in. Apa yang mau lo sampaikan tentang drive-in concert ini, Bang Dino? Ya, jadi kalau ngomongin drive-in itu emang gua dan tim develop itu gue ingat banget tuh akhir Maret gitu. Setelah gue lihat secara format ini pandemi ya gitu, Iya, secara iya. data dan fakta, gue bilang ini kayaknya memang industri gua itu paling kayaknya kalau dengan kita berharap nunggu itu vaksin atau obat itu wah kita bisa kolaps semua lah gitu. Collab Jadi harus semua. harus ada solusi kan Iya, gitu. betul. Karena baik lagi tuh, industri gua itu kan industri perubahan tagline, Bro. Bersatu kita runtuh, bercerai kita utuh. Oh iya, ya justru berubah ya perubahan tagline besar Berubah. yang Sedangkan kalau selama ini. iya, bersatu kita utuh harusnya kan. Kuat gitu kan. Itu Ini sama kayak berubah, anak Bro. sekolah tuh. Kalau dia dibilang kan sama gurunya gitu, dibilang sama gurunya kalau waktu dulu, waktu normal, waktu masa normal. Ketika dia main-main atau ngantuk, kamu tuh kalau ngantuk kalau tidur di rumah, bukan di sekolah. Jadi sekarang Iya. sekolah daring, gue tidur kan di rumah kata guru gue. Tidur. Benar. Iya itu kan. Itu Oke, berarti balik berubah lagi ke tuh. situ, balik lagi. Berarti berubah culture-nya kan, Bro. Ya, Gitu. berubah Nah, culture. akhirnya gue inget saat itu tuh gue inget tuh kayaknya satu yang bisa nyelamatin kalau audiensnya itu di dalam mobil gitu. Nah, Oke. pattern yang gue lihat itu yang sudah terjadi itu drive-in cinema kan dulu zaman dulu di Ancol. Ya, betul. Udah pernah itu ada. gue langsung ajakin tim gue untuk meeting gitu, masih meeting Zoom gitu. Gua kasih Untuk tahu, ngomongin mungkin drive-in concert. iya, kos ini belum ada Denmark dan lain-lain tuh belum ada tuh, Bro, ya kan? Serius? Serius, makanya pas Denmark keluar itu sebenarnya gue udah mau launching tapi pada saat itu jangan deh bro, masih kita belum tahu nih kondisinya gimana ya juga kelamaan gitu kan. Iya. Jadi- Karena gue udah denger ini,
Gue udah denger ini drive-in concert ini udah dari beberapa bulan lalu loh. Iya ya, memang. Itu pun udah gue pending, tapi gara-gara si Denmark udah ajuin, gue bilang kayak di luar, kalau bicara culture luar udah, harusnya di sini kita juga nanti bakal boleh juga. Gue kontak pertama kali itu nggak boleh nyebutin brand. Makanya gue kontak pertama kali itu ada salah satu CEO-nya media lah gitu, yang punya banyak frekuensi radio. Gue bilang, bos, gue ada konsep ini, lo mau support gue gak? Kita kolektif, kita berjuang sama-sama biar industrinya hidup lagi. Apa tuh? Gue jelasin. Akhirnya oke tuh, karena secara konseptual memang gue butuh frekuensi FM buat delivery sound-nya gitu, audionya. Iya. Jadi memang untuk drive-in concert ini menarik karena lo akan membutuhkan frekuensi FM ya? Betul. Jadi nanti penikmatnya experience-nya itu mendengarkannya bukan dari sound system, dari front of house, FOH, bukan. Tapi dari audio yang ada di mobilnya masing-masing. Masing-masing, betul. Sedap, gila tuh, itu gokil sih. Gue bilang sih, wah ini gimana? Gue juga mau beli ini. Gue sama istri gue mau merasakan experience-nya. Mantap, harus dong bos. Harus. Nah, tapi kan, Bang Dino, itu kan menyiasati kehadiran orang-orang, berkumpul orang-orang gitu kan. Ya. Lalu dikeluarkan aturan, orang-orang sudah boleh berkumpul, terus juga penyelenggara sudah boleh menyelenggarakan acara musik, tapi dengan beberapa aturan dan protokol kesehatan yang memang harus dijalankan gitu. Betul. Nah itu mungkin akan masuk ke fase kedua setelah drive-in concert ya? Betul, ya. Tapi memang kan itu kan sebuah perjalanan tuh, Ji. Maksudnya akhirnya pun ada aturan itu pun ada perjalanannya lah gitu. Dan itu juga ngikutin atau ikut mendevelop prosesnya gitu. Salah satu mengenai safety protokol. Salah satu isu utama di industri gua itu saat ini mengenai volume capacity maksimum itu cuma bisa 30% dari total 100%. Cuma 30%? Ya, yang benar-benar bisa diisi audiens ya. Waduh, jadi kalau ngadain konser gimana dong? Nah, itu kan jadi isu utama dari sisi quote unquote di sisi bisnis ya. Bisnis ya. Iya, karena nggak mungkin lah kita bicara dengan investasi. Lah saya gini, di drive-in gue itu nanti, Ji, lahan itu yang gue pakai itu lahan yang gue pakai buat salah satu festival gue. Lu mungkin pernah datang juga tuh yang acara party itulah gitu. Iya. Itu kan kapasitasnya 15.000 tuh, Bro. Iya, artinya kalau 30%. No, enggak, sekarang kan di drive-in gue pakai dengan apa area yang sama. Itu gue cuma 300 mobil. Lo bayangin nggak bedanya? Cuma 300 Jadi mobil. Jadi 15.000, sekarang cuma 300, bos. Secara bisnis nggak masuk dong harusnya. Iya, berat. Secara bisnis, makanya pure bisnis gue yang di format ini pure B2B. Jadi emang benar-benar support dari komersial brand aja. Karena kalau di sisi penonton, ya itu cuma di bonusnya aja. Karena kalau dihitung balik ke format bisnis as a promoter dari ticketing, udah pasti nggak masuk. Pasti nggak masuk ya? Nggak masuk. 300 mobil. Di satu mobil itu bisanya 2 orang maksimal. Maksimum 4. Maksimum 4. Oke, berarti kalau misalnya full semuanya 4 dikali 300. 1.200 orang, jauh banget dari 15.000. Yoi. Itu mau tiketnya harga berapa kalau mau untung dari tiket ya? Nah, itu dia, ya kan. Jadi memang kita harus benar-benar kreatif dari segala sisi gitu. Kreatif dari sisi konsep, sisi bisnis, harus benar-benar kreatif tuh, Ji. Gokil sih. Maksudnya. Gokil, bro. Nah, lo nggak boleh bocorin dulu ya. Maksudnya setelah ini lo akan ada konsep apa? Untuk konsep new life experience dong. Konsep, karena kan banyak bukan banyak demo ya, banyak yang nanya, oh mas kalau gue nggak punya mobil gimana gitu. Ya, gue juga pernah menulis tentang itu. Nah, market gimana? Nah, yang tadi gue sempat bilang sebelum kita official kita ngobrol, memang vision gue dengan kondisi sekarang ini konsepnya memang hybrid, Ji. Hybrid itu O2O. Jadi offline gue buat konseptual, karena bentuknya udah nggak bentuk kuantitatif, lebih ke kualitatif sekarang kan. Tadi itu cuma 300.200 orang dari 15.000. Sisanya gue buka live stream. Oh, menarik. Gitu. Jadi sisa space 70% ya gue buka live stream. Iya. Bahkan sebenarnya bisa melebihi 70% dong, Mas. Bisa. Karena nggak punya batas dong. Ya, dan gue yakin itu bisa works live stream format itu karena yang gue jual itu momentum, ya kan? Orang tuh beli tiket tuh sebenarnya bukan nonton pengen dengerin musik ya, bro. Dengerin musik sih bisa dari Spotify, dari Like It Musik, dari mana-mana. Yang pengen dia kejar itu kan momentumnya gitu kan? Iya. Adanya anniversary lah, apa kolaborasi lah, atau farewell lah. Ini semua momentum yang kita create kan, bukan
Regular beda. Kalau regular show kan emang tapping ke brand gitu biasa lah. Tapi kalau Ya, bicara konser besar itu kan kita yang ya. jual sebenarnya kan Momentum. momentumnya Ya. Nah, gua gitu. lagi Nah, mikir nih 2020 gua ada momen apa ya dalam perjalanan karir musik gua. gunung dong, gunung. Jangan lupa itu gunung. Oh iya, Berlian Entertainment harus bikin pertunjukan musik di gunung. Harus dong. Di tempat Lanjut gua nih ya, kita. di tempat gua ya, gua Ayo pengen banget dong. bikin. Gua kemarin udah kepikiran, langsung kepikiran adalah Berlian. Wah, ini Berlian ini kalau mau bikin sesuatu yang dar gitu di sini. Harus. Gitu, Bro. Jadi memang visionnya itu memang ke hybrid konsep sih Hybrid gitu. konsep Jadi ya. nanti pun udah mulai gue coba hybrid. Jadi memang itu cuma 1.200 orang tapi orang di seluruh Indonesia bisa nonton juga gitu. Iya, Momentum itu ya. iya momentumnya. Mungkin kalau yang on location ya cuma 300, 400 kalau tempatnya gede Iya, banget gitu. Itu iya. artinya kalau konser di GBK cuma berapa orang ya? Kemarin udah cepat kita hitung tuh maksimum Maksimum 15.000. berapa? 15.000. Maksimum 15.000 orang. 15.000 orang dari total 60.000 ya. Kalau duduk di bangku gitu ya. Jadi di bangkunya di Center stage gitu. Oke, oke. Aduh, cuma 15.000 jadi gila mas ya. Penurunan kapasitasnya bisa sejauh itu ya. Iya, dari sisi safety ya. Oh Tapi iya, memang karena memperhatikan sisi safety. Tapi ini iya, akan berbeda lagi ketika vaksin sudah dijalankan di Indonesia. Terusnya misalnya syarat penonton adalah sudah divaksin. Itu mah udah balik normal udah lagi ya nggak sih? normal lah. Tapi balik lagi kalau konsep hybrid ini jalan, menurut Heeh. gua industri itu secara ekosistem juga semakin besar kan. Ya, Karena betul. Betul. culture-nya juga dulu kan orang kalau ya menurut gua dulu orang nonton live stream kayaknya wah nggak jadi pilihan lah kalau menurut gua ya. Misalnya gua pribadi yang Ya, dekat-dekat gitu. Kalau ya. sekarang udah jadi pilihan gitu. Apalagi kalau misalnya nanti orang memang secara market segmennya udah firm gitu, nonton nggak bisa datang situ dia cukup live stream, udah habitnya udah terjadi. Udah terjadi ya. Dan maksudnya memang Mm-mm. ini akan memperkaya industri showbiz, bener gak sih mas? Betul, coverage-nya makin besar ya kan, Betul, marketnya coveragenya juga makin makin besar. penetrasinya makin besar juga gitu. Ya bahkan untuk konser-konser biasa, misalnya gue datang ke bukan konser besar ya dengan momentum. Misalnya gue datang ke satu daerah, misalnya di Surabaya gitu. Biasanya gue misalnya konser di sebuah klub atau kafe yang malam banget, yang ada orang-orang yang gak diizinkan untuk datang ke situ, entah sama suaminya atau besok Iya, kerja ya atau itu besok bisa juga. atau di lapangan. Gue konser di lapangan di Surabaya di Malang di lapangan Rampal yang 60.000, cuma ada yang males untuk datang ke lapangan bisa nonton streamingnya, bener ya? Betul. Oh jadi sebenarnya secara tidak langsung beberapa bulan kosong ini sebenarnya memberikan faidah lebih besar nanti di depan, bener gak sih Bang Kalau Dino? gue sih punya pemikiran sih seperti itu ya, punya pemikiran dan perasaan nih. Ya Pemikiran udah ini, positifnya lah ya, pemikiran ya, positifnya. Kalau ya. kita ngomongin mikro, kalau kita ngomongin yang kecilnya aja ya sekarang hancur-hancuran. Oh iyalah, karena kita nggak ada yang siap kan kondisi saat ini kan. Iya, 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 iya bener. Iya Ya, siapa yang siap? masalah kesiapan aja kan. Sa- Kalau salah kesiapan finansial udah kita persiapkan gitu semua mungkin juga nggak bermasalah gitu kan. Tapi karena kita nggak ada yang siap, jadi bermasalah semua kan. Kecuali yang tajir melintir kali itu juga puyeng kalau punya Nah, perusahaan banyak. Apalagi kalau nggak salah situ lagi bangun rumah deh. iya, sama lu juga kan. Nah itu tuh baru berasa tuh. Berasa ya, bangun rumah dari kafling lagi. Iya, berasa tuh bro. Nah, oke. Jadi balik lagi nih ke sekarang new life experience itu kan memang bisa berubah-ubah format tergantung nanti masalah vaksin, aturan dan lain-lain gitu kan. Nah, Betul. gue balik ke masalah yang lebih sempit lagi adalah drive-in concert yang diganti ini nih. Jadi apa Ya, new life experience tapi yang drive-in concert ya. itu diadainnya kapan, Bang Dino? 29 30 Agustus. 29 dan 30 Agustus. 30. Artinya ada 2 hari. 2 hari. 2 hari, 2 sesi, satu hari satu sesi atau? 1 hari 1 show. Karena secara durasi juga kita menjaga safety-nya karena secara format itu audiens itu emang gua nggak lepas sama sekali keluar mobil Oh sama gitu. sekali tidak keluar dari Ya, mobil. even though pun dia mau ke toilet itu kita siapin per 10 mobil itu 1 LO. Jadi mereka harus kasih hazard, nanti LO kita akan nge-guide mereka ke toilet. Per 10 Jadi mobil ada 1 LO. 1 Artinya LO, akan ada 30 LO dong di situ. 30 LO di situ. Standby. Sadis. Secara bisnisnya gimana itu kan ya? Bingung juga gue. Ya itu konsep safety itulah yang akhirnya gue tawarkan ke banyak pihak.
Iya, Dan iya, iya. banyak pihak pun akhirnya mendukung karena mereka mengutamakan quote Safety. unquote PR-ing mengenai Protokol safety kesehatan dong, safety iya dong. protokol ini gitu. Termasuk juga dari sisi Kementerian Kemenparekraf support juga sebenarnya bukan di dasar konten ya, tapi lebih ke yang emang gue offer itu lo harus support safety ini gitu. Kalau Iya, ini jadi apa? Jadi modul ke depan kan bagus gitu kan. iya, iya. Tapi artinya ketika orang datang ke sana konser itu mereka tidak perlu dites-tes gitu kan, Bang Dino? Enggak, tapi di karena gini format safety itu sekarang format di gua nih bro, Mm-mm. 4 hal yang harus kita jalankan, yaitu Gimana? tracing, safety, hygiene, Oke. maintenance. Sama Nah, 4 hal terakhir apa? itu Terakhir apa? distance, Oh distance distance. Oke, oke, oke. Iya, gitu. iya. Jadi tracing itu gua akan sangat ketat pada saat pembelian tiket mengenai data Oke, yang masuk, oke. validity-nya gitu. Iya, iya, iya. Termasuk nanti pas H-2 gua akan keluarin disclaimer bahwa menyatakan mereka sehat. Iya, iya. Karena misalnya mereka pada saat hari H datang suhunya 37,5, Mm-mm. itu mereka harus pulang. Gua reject. Harus pulang gitu ya. Ya, nggak bisa. Gitu. Tiket Pulang dikembaliin. semobil. Kalau mereka berempat, satu, tiga, setengah, sisanya enggak, empat-empatnya gue nggak masukin. Gitu. Oh gitu. Ya, gitu. Jadi gue Oh. seketat itu tuh, bro. Iya, Gitu. iya, iya. Itu aja udah dari tracing yang pertama. Iya. Ya terusnya sampai yang kedua tadi, tiga, keempat. Ya harusnya udah oke Iya. lah ya. Iya, jadi kayak hygiene juga semua, alat-alat semua. Kayak semua kru, semua yang kerja di situ rapid test semua. Oke. Gitu. Bayar tiketnya berapa Bang Dino? Kan ada per mobil atau per orang? Kita per mobil. Per mobil Oh per itu mobil. paketnya satu tiket itu dapat 2 orang. Jadi satu mobil 2 orang. Gitu. Nah, kalau dia mau add on lagi tambah tiket per orang gitu. Jadi misalnya lo beli satu tiket udah dapat 2 orang. Tapi Heeh. misalnya lo mau bawa temen lo 2 orang, dua-duanya nambah sesuai dengan kelasnya nanti. Dua-duanya nambah sesuai dengan kelasnya. Nah, kelasnya Ya. itu dipisahkan, diferensiasinya gimana? Dia kan ada 300 tuh. Kita ada 3 kelas, ada platinum, gold, silver. Platinum, gold, silver. Berarti Gold, platinum silver. tuh paling depan, jadi bisa langsung ngeliat ke Ya, stage, gitu ya. ya. Nah kalau misalnya yang platinum, gold, silver, yang silver ngeliat musisinya dari mana? Ada Dari screen. dari ada screen. Kita kan panggungnya juga massive stage lah, Ya, besar gitu. ya, ya. Terus kita ada ada catwalknya gitu. Jadi musisinya bisa ke depan gitu diantar ke Wah, tengah-tengah. keren banget, gila. Nah, Ini bakalan keren banget ini. Gue harus dan yang nonton. Gue platinum harus harus. Gue platinum gue. harus. Dan yang gue pengen tes itu Hmm. karena menurut gue tuh konser atau event atau apapun itu yang nggak tergantikan itu scene to be scene ya bos. Gue hadir di sininya gitu kan, audiens itu. Betul. Ya. Iya, gue Nah hadir. itu Gue hadir di sini. gue kasih yang beli tiketnya gue kasih link Zoom. Jadi mereka Zoom? masuk, nanti Hah? gue ada host akan nyambut gitu ke setiap host yang datang. Jadi di layar gede tuh siapa aja yang datang tuh kelihatan gitu ya kan. Serius? Wah gila. Iya. Seru jadi abis. jadi tetap bergaul lah gitu. Jadi misalnya lo datang, lo tahu misalnya ada temen lo di sana datang, lo bisa say hi via chat gitu. Wah gokil. Gitu bro. Ya. Karena menurut gua esensinya di situ sih bro, ngomongin selama Esensi ini konser ya. festival. Esensi konser ya. Iya festival konser sebenarnya esensinya di luar dari kontes pertunjukannya, tapi pergaulan itu yang utama bro. Wah gila. Lo tuh memang cocok sih jadi IO luar biasa di Indonesia yang ngerjain. Ya karena Waduh, maksudnya thank you banget dipuji sama analisisnya Andi. tuh Ya kan? analisisnya sampai situ gitu. Ya, memang harus lah bro, ya kan kita kan buatnya buat momentum balik lagi bro. Gila, emang ya oke dan gue bangga banget nih bisa ngobrol sama Bang Dino Wah, yang gue yang bangga bro. brilian dan berlian. Gue belum nanya nih. Tadi harga tiketnya berapa ya? 500 sampai 1,5. Jadi 1,5 itu yang platinum. Platinum. Itu satu mobil berarti. Yang platinum tuh satu mobil 1,5 juta. Sama 2 orang. Ya. Oke, kalau misalnya mau nambah, mau add on? Sesuai ada kelasnya, gue agak lupa tuh. Pokoknya setiap kelas tuh ada harganya masing-masing. Oke, lo tinggal bisa lihat aja di akun Instagramnya Berlian Ya, Entertainment ya. Ya. Ya udah, Bang Dino. Yes. Terakhir deh, lo mau ngomong apa untuk para pekerja event, pekerja industri showbiz ini kan pasti di seluruh Indonesia banyak banget yang jatuh ya. Maksudnya kalau Ya. lo tuh masih bisa berhubungan, lo masih bisa membuat sesuatu, jaringan lo dengan artis-artis luas gitu. Nah, bagaimana dengan para pekerja event yang ada sampai di daerah-daerah, lo mau pesan apa? Ya intinya sih kalau nomor 1 sih di sisi gua ya.
Ya. Maksudnya gue sharing aja gitu. Yang harus kita punya itu bicara semangat. Itu dulu tuh, Bos. Ya, harus Semangat tuh bahwa penting. kondisi ini tuh pasti ada alasannya gitu kan. Nah, kita tinggal kita lihat point of view kita dengan kondisi saat ini kita bisa melakukan apa. Yang nggak usah muluk-muluk dulu ya, kita lakukan apa yang kita bisa gitu. Terus bicara semangat ya. Bicara kedua tuh bicara inovasi, Bro. Nah, Oke, inovasi itu inovasi. nggak harus orang pintar. Inovasi itu kan dari sisi kita ngobrol nih gitu, ya interaksi dengan siapapun itu kan bisa bisa mendapatkan input gitu kan, bisa menghasilkan output. Jadi menurut gue sih kuncinya itu kenapa ini pertama kali ini bro, misalnya gue sharing aja kemarin itu diputuskan adanya asosiasi promotor musik Indonesia yang nggak pernah ada selama ini di Indonesia gitu kan. Oh gitu, asosiasi Gara-gara promotor apa? musik. Musik Indonesia. Kebetulan gue diminta jadi ketua tim formaturnya gitu. Nah Wis, itu semua jadi berkumpul tuh. apa APMI ya namanya? Ya, APMI. Nah, di situ berkumpul. Kita nggak mungkin berkumpul kalau nggak gara-gara pandemi ini, bro. Pasti, ya kan? Karena Sibuk semua orangnya. Iya, dan sibuk semua dan semua kontesnya. Kalau promotor itu kontesnya benar-benar pure bisnis kan, gitu. Ya, Pure bisnis, pure ide gitu. Kadang-kadang untuk sharing, untuk ngobrol DNA-nya itu susah gitu. Ya. Tapi kalau sekarang kondisi sekarang ya udah satu visi aja gimana kita bisa survive sama-sama gitu kan. Jadi Asli. emang anything happen for good reason juga sih. Iya orang gue kapan lagi tiba-tiba ngobrol sama Upi Guava. Upi Guava datang ke tempat gue baru mengagumi hasil hasil karyanya dia di video klipnya Noah. Terus tiba-tiba dia ngajakin gue, dia nanyain rumah gue, terus dia datang sendirian, kerjanya cuma ngobrol 7 jam, ngobrol ngalor ngidul aja tentang industri, seru banget. Dan cuma bisa terjadi pandemi. Pasti bro, pasti itu. Makanya sih menurut gue sih kalau kita bisa maksimalin relation kita ke banyak orang sih nice. Ya, ya. Thank you Bang Dino Ya, untuk obrolan yang sangat padat dan berkualitas ini. Mantap. Semoga jadi industrinya kita lanjut gunung ya. Lanjut gunung ya. Gunungnya nanti kita ngobrol ya. Mantap, harus bro. Asik. Thank you Bang Dino. Thank you. Sampai ketemu Ji. Sukses. Ya teman-teman, semoga bisnis pertunjukan musik di Indonesia bisa kembali normal. Ataupun jika tidak kembali normal seperti dulu, tetap akan bisa dijalankan dengan protokol yang baru, dengan hal-hal yang baru, dan juga dengan inovasi yang baru. Seperti yang dibilang sama Dino Hamid tadi, dengan adanya pandemi ini memang terpuruk. Tapi ketika kita bisa melaluinya, akan ada revenue stream yang baru. Akan ada bidang baru yang bisa memperluas jangkauan dari sebuah bisnis pertunjukan musik. Jangan lupa download aplikasi Langit Musik di handphone kamu, iOS maupun Android. Dan juga jangan lupa senyum hari ini.